that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Oke, kembali lagi di channel Realita Kehidupan. Jadi kali ini saya ditemani dengan Gigi, Patria, dengan Reza Palepi. Oke. Jadi kali ini sebelum kita membawakan video yang berjudul tentang broken home, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jadi biar saya terus semangat buat video-video dari komentar yang kalian berikan di kolom komentar saya. Jadi seperti apa itu yang dinamakan broken home itu? Seperti apa? Nah, itu akan kita jelaskan di sini. Nah, jadi saya ingin bertanya nih sebelumnya ke Bang Diki nih. Jadi apa sih yang dinamakan broken home itu? Broken home itu ibaratnya kita punya orang tua, tapi orang tua itu ya awalnya kan orang tua kan kadang tinggalin anaknya, dari orang baru ya kan, buat mendampingi orang tua lah. Kadang kalau ngomongin broken home nih, banyak orang-orang di luar sana tuh pasti yang merasakan namanya broken home. Gak kami juga, gak aku juga. Ya ada tuh orang di luar sana. Tapi kebanyakan orang broken home tuh di luar sana tuh biasa kebanyakan ya masih ditinggal orang tuanya masih dari kecil mungkin. Oh, itu yang menyebabkan anak itu broken home? Iya, kebanyakan tuh kalau misalnya mereka masih kecil, kadang orang tuanya itu ya pergi ninggalin karena ada masalah KDRT mungkin dengan bapak ibunya, sering berantem kelahi yang menyebabkan timbulnya perceraian tuh. Oh, jadi menimbulkan yang namanya broken home itu ya? Iya. Jadi maksud dari Bang Diki itu ya broken home itu ya berawal dari keluarga yang banyak selisih paham lah, yang sering terjadi konflik di keluarganya. Jadi sehingga membuat anak itu pergi dari rumah dan meninggalkan tempat di mana dia dilahirkan lah ya. Jadi maksud dari Bang Diki seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih, saya ingin bertanya ke Bang Diki nih. Jadi hal positif apa yang bisa kita ambil dari broken home itu? Ketika kita pergi dari rumah, hal seperti apa yang akan kita lakukan di luar nanti? Kita bisa mandiri sih, Mandiri. semuanya sendiri tanpa dukungan dari orang tua, apa-apa sendiri. Bahkan kalau kita sendiri pun kadang ya ngerasa sepi, ngerasa capek ya kan. Mau gimana lagi, orang tua pada jalurnya masing-masing, udah pada berkeluarga masing-masing, mau gimana lagi lah. Tapi kalau Sebelumnya ini mau nih, atau posisi ya pernah seperti itu? Pernah posisi yang seperti itu kita ini? pernah Oh, jadi Bang Diki ini dia pernah mengalami yang namanya juga broken home itu. Tapi dia mungkin dia pemikirannya terbuka, lalu dia pulang lagi kembali ke rumahnya. Mungkin itu sisi positif ataupun pendapat dari Bang Diki ya tentang mengenai broken home. Jadi sebelum saya bertanya kepada Bang Reza nih, jadi saya ingin juga memberitahu satu pesan lah buat anak-anak broken home. Jadi kalian ketika broken home ataupun kalian merasa kasih dari rumah kalian, janganlah pernah kalian berbuat hal negatif di luar sana. Tapi teruslah kalian bangkit, berikan motivasi bahwa kalian tuh bisa. Jadi di keluarga kalian tuh nggak dianggap kalian tuh rendah lah. Kalian buktikan dengan omongan-omongan yang membuat kalian tuh, yang menusuk hati kalian tuh jadi semangat lah buat hidup, buat naik derajat orang tua juga. Walaupun kita anak tunggal, misalnya kita broken home, kita bisa banggakan lah banyak dari diri kita sendiri buat orang tua kita. Memang tunjukin itu. Memang sih prosesnya lama, tapi insya Allah semua itu akan berbuah manis. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Reza nih. Jadi pendapat untuk anak yang broken home itu mungkin ada dari Bang Reza atau gimana? Buat pendapat dan anak broken home ya, Iya. tetap semangat aja sih, tetap semangat, jangan putus asa. Kita buktikan kepada orang
orang tua kita bahwa kita bisa hidup di luar mandiri, kerja mandiri ya. ya, kerja mandiri, kerja. Pokoknya jangan berbuat yang aneh-aneh aja lah ya di luar. Ya, orang tua bangga kan walaupun kita anak broken home. Itu aja sih. Jadi broken home banyak sih yang ngalamin hal seperti itu di dalam keluarga-keluarga di luar sana ya. Jadi kalau misalnya menurut saya motivasi buat anak yang broken home itu kalian berbuatlah hal-hal yang positif di luar sana. Kalian bila perlu kan kejar impian kalian yang belum tercapai sampai semua itu menjadi nyata. Jadi orang-orang di sekeliling di sekitar kalian yang kalian seperti itu semakin bangga, termasuknya keluarga. Jadi, mungkin saya ingin bertanya lagi nih dari untuk Bang Diki, apa itu yang hal negatif ketika broken home itu, apakah harus dilakukan untuk anak yang broken home itu atau tidak? Itu kalau menurut pribadi aku sih Iya. tergantung dari masing-masing orang ya. Oh, dari diri masing-masing ya. Tahu orang itu mau ngapain atau apa untuk melampiaskan masalah dia kan, baik pikiran orang tua kisah lah ini. Pasti mereka juga berpikir pengen senang gitu, tapi dalam senangnya itu ya mereka pasti ngelakuin hal negatif. Senangnya sebentar aja. Iya. Walaupun itu cuma sementara. Kadang-kadang kepikiran juga ya kan, walaupun dia dibalik dia senang gitu ya kan, Dibalik senang pasti kepikiran juga sama orang tua itu. pikiran sama orang tua. Makanya ya kalau menurut aku sih jangan sampai lagi itu cuma sementara aja. Yang penting kerja, rajin lah ibaratnya. Buktikan ya, Gapai buktikan. cita-citamu, buktikan pada keluargamu biar senang juga. Jadi saya ingin bertanya lagi kepada Bang Diki nih, apakah ada kata motivasi buat anak-anak broken home yang di luar sana untuk semakin semangat dia menjalani hidupnya, itu ada nggak? Ada. Buat di luar sana yang masih keluarga yang lengkap, ya orang tua banyak, pokoknya lengkap lah keluarga. Kalian bersyukur karena kalian dilahirkan sama keluarga yang banyak materinya. Dan aku sebagai anak broken home aku lebih beruntung karena dibesarkan dengan tulang yang kuat oleh keluargaku buat berusaha. Jangan berusaha, yang penting berusaha aja terus. Semangat. Itu satu kalimat dari Bang Diki ya, tentang motivasi buat anak-anak di luar sana yang mengalami broken home. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin juga bertanya kepada Bang Reja nih, apakah ada kata motivasi juga seperti yang diberikan dari Bang Diki untuk anak-anak broken home yang berada di luar sana supaya mereka terus semangat buat sukses selalu? Ada sih. Buat anak broken home ya, Iya. tenang ya, masih jauh perjalanan. Mungkin rencana Tuhan belum sampai di part bahagianya. Lagi sedih dulu ya. Mudah-mudahan happy ending nanti. Pokoknya semangat terus, gak boleh nyerah. Putus asa itu gak boleh. Harus fokus sama apa yang dijalani sekarang. Intinya bab ini kamu sedih, bab selanjutnya kamu bahagia sampai bab akhir. Tetap semangat buat anak broken home. Jadi Semangat. dari kalimat yang disampaikan dari Bang Reja ini, kita ambillah hikmahnya untuk anak-anak broken home di sana. Ambillah hikmahnya dari yang kalian alami di hidup kalian itu, kalian ambil hikmahnya. Kalian jadikan itu semangat, motivasi untuk kalian terus berjuang hidup dan menemukan kesuksesan di depan yang menanti kalian. Amin. Jadi satu pesan buat anak-anak broken home di luar sana ya menurut saya. Jadi kalian boleh angkat kaki dari rumah ataupun kalian merantau lah, pokoknya broken home. Tapi jangan pernah kalian menggunakan yang hal-hal negatif untuk melampiaskan segala masalah kalian yang ada di pikiran kalian. Itu jangan kalian lakukan seperti itu. Ya. Tapi ambillah dari sisi positifnya, ambillah supaya kita terus bersemangat, bermotivasi, membuat hal-hal baru yang membuat kalian maju. Jadi mungkin itu aja pesan motivasi buat anak-anak broken home di luar sana. Jadi mungkin dari video saya, mungkin kalau ada kekurangan ataupun kesalahan dari kata-kata buat yang nonton, jadi boleh berkomentar.
Jadi saling sharing lah, saling cari solusi juga. Jadi tetap semangat buat anak broken home di luar sana. Jangan pernah tahan ngeluh, jangan pernah berputus asa, teruslah melangkah maju buat menemukan kesuksesan di depan nanti. Mungkin sampai sini aja video saya yang bersama broken home. Saksikan video-video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa sebelum saya mengakhiri video saya, kalian subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Jadi boleh kalian berkomentar di kolom. Jadi sharing lah, saling bercerita lah. Jadi kita saling melengkapi, Saling tukar pikiran. saling tukar pikiran, sama-sama kita cari solusi. Mungkin sampai sini aja video saya. Sampai jumpa.